Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Pagi-Pagi yang dipersembahkan oleh Bear Brand, rasakan kemurniannya. Menu pagi-pagi hari ini. Ada istilahnya? Ada. Yang mana? Saya baru tahu loh. Kayaknya yang lebih kuningnya lebih padat deh. Saya juga nggak tahu. Nah, Apa yang ditanya? Table manner itu semacam kayak gaya hidup ya? karena pernah saya pertama kali masuk nih, duduk, terus saya dikasih itu di sini. Ini. Wah, Pak, potong sebelah sini. Tapi dulu waktu zaman SMA, saya suka Cita alam ya? pecinta alam dulu. Sampai sana saya cari-cari, yang ada Petivera, nggak ada alam. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She's always right there when I need her. Da-da-da, da-da-da, au. Gitu lu pakai gitu dong. Enggak, endingnya nggak enak. Nggak ada. Ini saya dari kemarin menghantui saya nih yang ini nih ya. Anak gue, semua gue ajak, keluarga gue ajak gitu. Pace aja. Iya, Pace kemana ya? Biasanya opening dia nih. Tuh, ngilang. Wah. Mungkin dia lagi banyak job yang pagi itu. Kemarin juga kan dia dapat job nge-DJ jam 6 pagi. Di mana jam 6 pagi? Ada acara sunatan juga. Oh Tapi iya, sunatan spesialis pagi-pagi. sunatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah datang, Kek. Sore nih telat nih. Tadi macet banget, jadi makanya tadi naik sepeda. Nih masker buat juga biar ini Biar asap kan nggak kena polusi. polusi ya. Iya. Sih berangkatnya berarti kurang cepat. Iya sih, Makanya maaf macet. maaf ya. Udah buka maskernya kayak kura-kura ninja lo. Udah nih, minum nih buat lo. Tadinya Oke. buat gue tuh. Makasih Bang ya. Iya. Tuh, enak banget ya aus. Mantap banget Bang. Datang Ya, mepet, langsung balik minum lagi dulu es. Bang. Iya, kerja. Iya, Bang. Sepeda main tinggal aja. Sepeda main tinggal aja nih. Tapi lumayan sih, keren juga nih sepedanya nih. Wah. Cek, ini sepeda siapa, harus dibalikin Cek? lagi ntar. Om saya pinjam sama Om. Ini dia pinjam nggak ngomong-ngomong. Jadi Bapak jalan Pak ke sini. Bapak jalan dia di sepeda. Wah, Ajar. Maaf Om. apa kabar, Mas? Aja. Baik. Halo, apa kabar? Mas, sepedanya keren banget nih. Iya, ini namanya West and Go. West and Go. Ya, bike sharing. Jadi kayak di Amerika, kayak di Eropa, di negara-negara luar. Jadi West and Go. Jadi abis di West, go. Go, gitu ya? Iya. Berarti intinya seperti itu. Desainnya unik juga nih. Mas, ini saya parkir dulu ya. Tapi ini gimana cara parkirnya nih? Parkir. begini caranya. Ini udah parkir. Katanya ada yang caranya, Ti, parkir, Ti. Ini dockingnya, sepedanya ini sepasang. Oh, dimasukin situ. Masuk, terus? celak. Nah, Oke. Oh, ceklek. dah, Udah aman tuh. aman. Ini udah kekunci. Hah. Jadi kalau mau pakai, ada smart card. Oh. Jadi smart card ini nanti fungsinya juga online dengan MRT, dengan LRT, dengan Transjakarta, dengan kereta. Nah, ini menarik nih. Coba dicut gitu. Nih. Dicut. Cit. Oh, kebuka lagi. Dan sepedanya emang harus khusus ya, ada Iya, yang ini seperti ini. pasangannya ke sana, ke Pasangannya. docking. Emang pasangan. Mas, ini ada program, ada project apa sebetulnya dengan sepeda ini? Kelihatannya saya baru melihat nih ada sepeda model seperti ini nih. Iya, sebenarnya idenya dari luar. Kenapa nggak disuruh ke dalam aja? Kasihan ntar kalau Bukan hujan. di luar. Oh iya. Jadi mempermudah orang untuk bisa bergerak dan tanpa harus nyewa. Artinya misalkan Mas Andre, Mbak Esti dari Sarinah mau ke Duku Atas. Duku Atas ya. Itu pakai sepeda ini West Go, pakai di tap lalu kembalikannya di Duku Atas. Nggak usah kembalikan Ke ke tempat semula. Oh, Mana Mas, boleh kita ngobrol-ngobrol Oh, sini, Mas? Mas Toto Wah, di tepuk sini. tangan buat Aduh, Mas. Ini solusi yang baru saya dengar dan ini akan diterapkan untuk dalam waktu dekat. Iya, insya Allah 2017. 2017. Jadi sekarang ini Sedang disiapkan armadanya. Ya, kita udah presentasi ke Pak Ahok, udah setuju dan kita lagi bebenah mengenai jalur sepedanya dan aturan-aturannya. Nanti insya Allah ada jalur layang sepeda. Mungkin kalau di Indonesia di jalan-jalan tertentu trotoarnya sangat
memadai ya buat kita untuk jalan, karena saya salah satu orang yang suka banget lari dan jalan. Sama saya juga. Tapi di tempat-tempat tertentu saya pas lagi lari atau jalan ketemunya sama pohon gede. Tukang dagang, Tukang dagang, sampah, pedagang liar itu. iya, Ya. ataupun trotoarnya segede gini nih, jadi cuma cukup untuk satu kaki. Jangankan jalan tol aja dibuat dagang asongan. Kalau lagi macet. Ini ngomong-ngomong, Mas Toto ini tergabung dalam komunitas Baik. Baik coba. Bike to Work. Ya. Ini baru dibentuk tahun ini atau baru enggak, udah lama? kita udah 10 tahun lebih. Jadi resminya itu kita mulai campaign itu 2004. 2004. Terus Cukup lama ya? lama. Kita mulai declare 2015. Jadi kita sepakat untuk resminya itu Bike to Work mulai dari 2015. Tapi kan kalau keadaan di Jakarta khususnya ya, untuk pesepeda itu tantangannya adalah polusi. Polusi itu yang pertama tuh. Polusi kan, tapi kalau lagi Asap ngatur semua. lalu lintas bagus kok polusi tuh. Polisi itu. Polusi kan, aduh, bayangkan. Nah, ini mungkin masukan Ini juga nih buat Mas gimana Toto. kalau Jadi, biasanya? betul, Tim kalau Bike to udah Work. mulai bekerja sama dengan Pemprov, yang paling penting pertama adalah lingkungan itu memadai, artinya ya jauh dari polusi Kayak itu. orang seneng gitu. jalan dan pakai sepeda kan. Jadi. Ya kan kalau misalkan transportasi umum massal tersebut nanti sudah mumpuni, tentunya pengguna kendaraan pribadi berkurang. Sehingga polusinya berkurang. Lalu untuk yang jarak 0 sampai 2 kilo idealnya jalan kaki. Kaki ya. 2 sampai 10 kilo pakai sepeda. Pakai sepeda. Nah, terus nanti sepeda ini harus bisa diintegrasikan dengan transportasi umum massal tersebut gitu loh. Aduh, pengen Bayang banget ya tuh. mudah-mudahan. Kalau kita udah mulai jalan nih, set, aduh capek nih mau ke sana, naik sepeda Betul, ke tempat betul. busway apa Transjakarta, tinggal naik Iya. sepeda, nyampein tujuan, taruh deh di Yakin tempat. deh, pasti kotanya cakep jadi tuh. lebih segar, kotanya lebih indah, lebih teratur, masyarakat jadi lebih sehat. Coba. Kayak pernah sih waktu di Melbourne, itu Melbourne. Oh iya. Melbourne itu. Iya, Melbourne. Itu begitu, orang pakai sepeda taruh tuh dia Iya. sekolah gitu. Wah, sehat-sehat makanya orang Mudah-mudahan sana. bisa ya terwujud ya 2017 impian kita deh. itu. Gak kerasa kok semakin cepat. Tapi kalau ngomongin soal Jakarta yang katanya polusinya cukup tinggi, kita tuh ada di urutan berapa sih? Termasuk gak dengan kota Kayaknya dengan juara deh. tingkat polusi terbesar di dunia. Iya. Ternyata ada New Delhi, India, polusi udara di Delhi itu disebabkan oleh industri dan kendaraan lalu lintas. Menurut CNN ada sekitar 8,5 juta kendaraan yang terdaftar di kota tersebut. Itu di India, tapi di India. Delhi ya. Ini masih di India juga, di Patna. Oh, ada. India juga India banyak juga, berarti ya? luar biasa ya prestasinya ya. Kota terbesar kedua di India Timur itu memiliki perkiraan populasi 1,68 juta per 2011. Ini merupakan pusat perdagangan bahan pangan utama dengan ekspor yang paling aktif seperti gandum, tebu, wijen, dan beras. Dan juga termasuk yang lumayan polusi udaranya ya. Yes. Dan di Pakistan, Karachi, polusi udara, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang tepat dan degradasi badan air adalah masalah lingkungan utama di Karachi. Udara di kota ini cepat sekali tercemar oleh emisi kendaraan dari beca juga ada. Beca motor kali ya? Beca motor ada knalpotnya. Beca, bus, dan emisi industri, pembakaran terbuka sampah, dan juga rumah kebakaran sering terjadi di situ. Jadi banyak banget polusinya. Di Iran, di Khorramabad, menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, pencemaran berkontribusi pada kematian dini dari 4.500 orang di Teheran dan sekitar 80.000 di seluruh Iran. Ini nyata itu ya. Masih di Pakistan juga nih, masih ada lagi ya. Peshawar namanya. Peshawar. Pesawat. Pesawat. Ini emisi kendaraan, emisi pembakaran industri dan batu bata, serta pembakaran limbah padat merupakan beberapa sumber pencemaran di Peshawar, Itu di Pakistan. kota ditaruhnya di pabrik-pabrik kayak gitu ya. Jadi ternyata alhamdulillah ya Jakarta nggak termasuk di situ. Di situ, dia ada setelah itu. Kalau Mas Toto sendiri nih melihat keadaan Jakarta yang sedemikian padat dan polusi gitu ya. Jam berapa nih Jam biasanya berapa kalau harus biasanya berangkat untuk ke berangkat? Longindan? Saya kebetulan fleksibel ya, jadi bisa pagi, bisa agak siang. Tapi teman-teman yang punya jam kerja yang 9 to 6, 9 to 5 gitu, mereka harus lebih pagi sekali ya, supaya nggak ketemu dengan kemacetan yang Padat dan padat juga sekali. dan polusinya ya. Pulangnya juga mereka bisa atur gitu malam sekali. Mereka juga punya meeting point tersendiri ya, dari Bekasi, dari Depok, dari Tangerang itu mereka punya rombongan sendiri terus punya meeting. Mas Toto sendiri hobi bersepeda? Saya dari kecil sebenarnya.
Ada nggak sih tips buat para pesepeda di luar sana gitu? Ya sebenarnya masker tuh banyak sekarang kan, tapi yang proper itu mahal. Ya, ada yang dari Inggris. Cuman memang harus mensiasatinya lebih awal. Mahal berangkatnya. mana mah bensin. Kalau dihitung-hitung kan. Ya itu investasi. Iya benar. Jadi harus berangkat lebih awal. Terus kalau sepeda kan kita bisa lewat jalan tikus. Jadi menghindari macet-macet tadi ya. ya. Setuju. Nah, jadi banyak manfaatnya juga banyak ya manfaat untuk juga. menghindari polusi ya. Ngomong-ngomong polusi itu, sumber polusi udara di dalam ruangan itu tahu nggak apa aja? Misalnya nih kayak produk pembersih bertanggung jawab terhadap 10% sumber penyebab racun dalam rumah. Waduh. Deterjen dan pelembut pakaian juga bisa bersifat racun. Nah, itu termasuk polusi juga. Jadi pilihlah produk pencuci Anda dengan produk. Hati-hati. Yang bebas polusi ya. Iya, Berarti kayak deterjen, produk pelembut. deterjen seperti itu pembersih juga ada polusinya. Ada gimana? polusinya. Iya, biar kita tahu itu Selain ada pembersih, penyegar ruangan juga termasuk salah satu sumber polusi udara dalam rumah. Cat Iya, tembok, cat tembok dan lem. lem. Makanya ada orang suka mabok lem. Nah itu polusi juga ya dalam rumah kebanyakan. Itu obat nyamuk. Obat nyamuk nyamuk juga. juga. Iya, Jadi, benar. jadi itu kalau udah habis nyemprot, mendingan keluar. Jangan di dalam. Jangan balik lagi. Balik lagi. Jangan polusi di situ Pak. Masih begitu udah mulai hilang baru. Asap rokok juga bagi yang perokok di rumah itu juga tetap kan meninggalkan racun juga. Iya. Misalnya juga memang sebaiknya emang dibuat peraturan juga di dalam rumah jangan merokok di dalam Jangan merokok dalam rumah. Jadi merokok di dalam rumah boleh asal asapnya nggak ya. Kan asapnya yang racun Asapnya kan. sih yang racun. Ada lagi memanaskan kendaraan di ruang tamu itu nggak boleh. Polusi ya di dalam ruang tamu. Nggak boleh ya. Asap-asap kayak gitu. Iya, nggak asap itu boleh. bahaya. Masa ada teman saya manasin mobil Di di ruang keluarga. Iya kan repot. Kasihan ya. Kasihan keluarganya kan. Kasihan Bantal, dianya. bantal dan sini nggak ada garasi. bukan ruang Garasi, tamu. makanya di keluarga, ruang keluarga. Penggunaan Bantal lilin juga dan- ya. Lilin juga Iya, dibatasi katanya setiap dibatasi. hasil pembakaran dan asap yang dihasilkan termasuk sumber polusi di dalam rumah. Berarti masak-masak juga bisa jadi ya. Iya, iya. Asap juga. Yang paling kita nggak sadarin yang gampang banget sebetulnya. Bantal, kasur, Spray. tempat tidur, spray. Itu ternyata ada polusinya juga. Kalau berdebu kali ya. Kalau nggak berdebu malas iya. diganti. Tapi kalau disemprot, kalau di vakum gitu ya, itu kadang-kadang ada jentik-jentik kecil-kecil yang entah kutu atau apa itu yang Pernah lihat? pernah Mas, pernah. Jadi ada salah satu alat yang pernah dicoba di rumah saya gitu. Ternyata tuh kelihatan jentik-jentiknya. Ngeri ya. Terus harganya mahal alat itu, saya nggak jadi beli. Jadi dia cuma promosi doang, cuma oh nggak jadi deh, mahal. Gitu. Memang benar sih ada jentik-jentiknya. Itu dari iler kali ya? Iya. Yang penting identitas ya, belum ngerti Saya ya. ngomong-ngomong ngeliat Mas Toto mukanya mirip sama seseorang ya. Siapa? Mas Adi. Adi MS. Oh iya ya. Dia mirip saya. Tapi Mas Toto ini adiknya Mas Adi. Mas Toto MS juga ya? Aja. Ya udah kalau misalnya kita di dalam rumah memang ada polusi, gimana caranya biar di dalam rumah itu terhindar dari polusi? Pasang tanaman dong. Pasang tanaman Taruh seperti ini tanaman itu kayak tanaman. gini. Tanaman itu bisa menyerap debu loh. Seperti tanaman kayak lidah mertua. Lidah mertua. Coba ada lidah mertua. Langsung kebayang mertuanya. Hah? Pantesan mak mertua gua kalau lagi di rumah bersih. Masa udah nggak punya mertua? Tapi bener loh, terbukti loh. Saya kalau mertua datang pasti bersih rumah. Bersih ya? Iya. Ya beres lah. Saya pikir begini aja. Ada tanaman namanya lidah mertua. Itu mampu bertindak sebagai pembersih udara dengan menyerap dan menetralisir polutan atau racun dari Nah, udara. Ini nih lidah mertua ya. Betul. Namanya lidah mertua. Pokoknya Nih. berlidah-lidah lah. Lidah buaya. Lidah buaya juga ya. Menaruh lidah buaya di dalam kamar mampu membantu menyerap polusi kimia yang ditemukan dalam bahan pembersih dan pengharum ruangan sehingga memurnikan udara dalam kamar tidur. Oh, yang penting sih sebenarnya juga buka jendela di pagi hari ya, harus ada Iya. jendela juga. Krisan juga, selain wangi, tanaman ini mampu menghilangkan zat benzena dari lem, cat, plastik, deterjen, dan juga bahan kimia lainnya di udara. Wow. Jadi boleh, tapi jangan lupa ya untuk dikasih matahari kalau Tanaman evergreen Cina ini juga bagus ya, lebih kenal sebagai tanaman Sri Rezeki. Selain Kayak mudah bos ya? dirawat, mempunyai kemampuan yang baik dalam membersihkan udara dalam ruangan
bertahan dari berbagai polutan dan racun. Boleh tuh ditaruh dalam ruangan. Palem bambu juga mempunyai kemampuan yang sangat tinggi dalam menyerap polutan serta gas beracun yang melekat pada furniture. Oh, Jadi iya, ini iya, palem-palem iya. bambu nih bagus ditaruh di dalam ruangan karena bentuknya juga nggak kayak palem pada umumnya ya. Kalau palem yang gede kan repot. Palem botol gitu. Gede banget. Bambu. Iya, benar. Itu tuh beberapa di antaranya buat sahabat pagi mungkin bisa menerapkannya di dalam rumah karena ternyata berbagai jenis seperti deterjen, alat pewangi dan lain-lain ternyata juga bisa menjadi polusi udara di dalam rumah. Iya. Tapi Mengabsorb hati-hati yang buka jendela tadi. Kenapa? Buka jendela kalau ketemu temannya Andre yang tadi. Yang lagi Yang lagi nyetar mobil. aduh, motor di dalam ruangan tapi banyak itu. Starter motor di dalam ruangan kan ada teman saya. Mas Toto mungkin boleh lagi dipromot nih tentang Waste Go. Waste and Go Waste ini. and Go. Ya, kita sebenarnya masih dalam proses funding juga. Jadi ini sebenarnya media untuk iklan. Oh iya bisa Oh ini di ditaruh. sini ya, bisa Ini taruh iklan ya. sama di depan tadi. Jadi kalau ada Oh ini ya. ada yang berminat untuk beriklan, CSR, kita memang mengharapkan itu. Oh, dia masuk Jadi di kalau sini ada yang ya. mau kerjasama, Dan yang pasti tujuan dari Mas Toto dan rekan-rekannya untuk membuat ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk membuat hidup kita sehat. Hidup lebih Nah, sehat. kalau hidup kita sehat, mudah-mudahan negara kita juga jadi sehat. Iya betul. bangsa Iya. lebih hebat. Bangsa bisa jadi lebih hebat. Wah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Oke sahabat pagi, ntar kita balik lagi ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!